Selamat datang di Lam FT Auto. Kali ini saya ingin mereview sebuah mobil. Ya, kalau pada tahun di awal-awal 90-an dan sampai ini terakhir mobil ini ada di tahun 1999 kalau nggak salah sih ya. Dan mobil ini yang masih saya ingat itu kejadiannya lucu waktu lagi yang kalian tahu ya, yang Road Party Season 3 itu ya, yang main serial Season Road Party itu. Itu kan salah satu pesannya ada yang menggunakan mobil ini ya. Dan mobil ini awalnya emang dia dijaga-jaga gitu ya, biar nggak baret karena keaslian mulusnya kan. Tapi ujung-ujungnya tetap baret juga ya, karena di salah satu pesertanya juga ada yang melakukan ya yang gimana gitu, yang aslinya ya akhirnya mobil ini akhirnya jadi lecet juga. Ya udah, langsung aja kita langsung review mobil Toyota Crown. Kalau yang ini kan tahun 1996. Kalau yang punya siapa sih peserta Road Party itu siapa, Omobi ya kalau nggak salah, itu dia mobil ini mobil dia itu dia tahun 1997. Oke, perbedaannya apa ya? Kalau di mobil Omobi kan dia dalamnya itu kan warna putih ya biasa ya. Kalau ini dia warnanya kalian udah bisa lihat sendiri dari sini ya. Nanti kita bahas lebih dalam. Ya, kita ini langsung bahas bagian sampingnya. Bagian sampingnya dari si Toyota Crown ini memang tidak terlalu mewah seperti saudaranya, yaitu si Toyota Celsior. Pada saat itu ya, kalau Celsior memang lebih mewah. Dan kalau di Jepang sana, mobil ini itu bisa di atasnya lebih mewah lagi, karena yang masuk Indonesia memang agak seperti bayangin disunat. Ya, memang jelas terjadi, karena kalau di sana, di Jepang sana, Toyota Crown itu aslinya itu namanya Toyota Century ya. Bukan merek-merek sebuah ini, kan buang Century, bukan. Itu emang namanya Toyota Century. Kalau di Jepang sana. Kalau ini kita di sini akhirnya masuk Crown, yang dimana dia pengganti dari sebenarnya Crown ini sebenarnya sama kayak si Toyota Cressida. Kalau Cressida itu kan istilahnya kan di bawahnya Crown. Jadi mewahnya memang tidak terlalu mewah-mewah banget sih, jadi gede gitu, tapi memang cc-nya si Cressida lebih besar. Kalau ini dia cc-nya lebih agak kecil kalau menurut saya ya. Dan untuk di sini karena berwarna hitam, ini pilarnya ini sebenarnya dia masih berwarna hitam glossy. Kalau ini mobil warna silver atau coklat, kan biasanya mobil kayak gitu paling zaman itu warnanya cuma ya silver, putih, coklat dan hitam seperti ini. Kalau warna merah jarang deh, tapi kalau abu-abu kayak juga ada deh. Nah, memang kalau dari sini tuh mobilnya memang bener-bener bongsor banget, sedan yang paling bongsor. Jadi bener-bener kalau menurut saya ini memang sangat gimana gitu ya, ya bener-bener bapak-bapak sekali gitu ya, mobilnya tipikal untuk bapak-bapak. Malah kalau ini waktu lagi di Road Party, ini ceritanya ini adalah mobil buat eyang apa ya, yang aus. Dan untuk handle-nya dia masih model cungkil. Jadi sama kayak si Cressida ya. Kalau handle-nya sebelah belakang juga sama. Dan dia nih pilar C-nya ini lumayan gede loh di kaca sini. Tapi di pilar C-nya juga gede juga nih. Nah, untuk peleknya nih, peleknya si Toyota Crown ini, dia mempunyai ukuran bannya itu adalah 20565 ring 15. Itu bener-bener peleknya dia aslinya. Dan peleknya seperti ini. Bener-bener peleknya itu kalau menurut saya itu, dia itu apa ya? Ya, bisa dibilang sih, ya benar-benar mobil buat pejabat gitu ya. Jadi benar-benar buat orang-orang kelas menengah atas gitu ya. Kalau kalian ingin punya mobil ini nih, kayak jiwa-jiwa saya nih, seperti ya jiwa-jiwa muda gitu, ya paling kalau diganti peleknya sih juga udah keren sih kalau menurut saya. Dan di sini ada lapisan chrome-nya nih di sini nih. Tadi nih saya lupa bilang di area pilar. Spionnya juga ada chrome-nya. Tapi dia antara sudah electric heater apa belum ya? Kalau udah electric heater nanti kita lihat di dalamnya ya. Apa udah ada sistem itunya ya, buat electric track-nya ya. Tapi kalau electric mirror pasti sih udah. Dan di bawahnya lagi dia ada body kit tuh, ada body kitnya. Di bawah juga sama. Tapi memang kalau Toyota Crown ini, saya sih itu nggak begini. Ini menurut pandangan saya ya. Kalau Toyota Cressida itu kan dulu kan ini kan buat yang ngisi bensin tuh sebelah kanan ya. Kalau Toyota Crown ini dia ada di sebelah kiri. Tuh ada fotonya tuh. Semua tadi ada fotonya tuh. Kalau yang saya omong itu pasti ada fotonya atau video yang lewat.
itu dia ada di sebelah kiri ya, makanya jadi saya sebenarnya sih yang itu sih yang bikin nggak begitu saya suka sebenarnya sih ya gitu ya. Kalau menurut pandangan saya itu menurut saya aja ya udah. Nah, di bawahnya ada tempat apa pelindung spakboard. Oke, habis ini kita langsung lihat bagian depannya yuk. Nah, kita sekarang berada di bagian depannya Toyota Crown. Sorry saya ralat ya. Ini adalah Crown tahun 1991. Ini. Ada di sini, tadi saya belum lihat ini ya nih. Ya, bisa dibilang untuk bagian mobil ini depannya ini memang benar-benar memang tidak buang banget dari Toyota Cressida. Benar-benar tidak buang sama sekali kalau menurut saya ya. Tapi memang depannya grill yang ini dia udah dikasih semacam kayak chrome dan dikasih kayak mahkota gitu. Di crown itu kan sebenarnya artinya tuh crown itu kalau menurut saya itu adalah kayak raja gitu sih, raja ya. Pokoknya mobil buat kekaisaran kalau nggak salah. Ini seperti itulah. Dan di area kap mesin sini juga udah dilapisi dengan chrome. Tapi chrome-nya memang tidak terlalu banyak banget sih, biasa aja. Jadi chrome-nya ini memang bisa dibilang sih ya nggak terlalu mewah-mewah banget, biasa aja gitu kan. Tapi memang walaupun mobilnya seperti ini, tapi dia itu gimana ya? Kalau menurut saya itu memang udah bisa dibilang kalau tahun 90-an nih orang pada ngeliatin karena ini Mercedes ini mobil mewah sih. Sebelum jatuhnya tuh Camry tahun 1996 tuh juga ada Camry. Ini dulu juga mobil pejabat loh kalau nggak salah. Dan lampu sennya memang ciri khas zaman dulu di sini. Lampu mundurnya juga yang lampu ininya juga yang begini. Model yang gimana ya, model bohlam biasa, tapi ini terang banget loh, terang banget. Dan di sini ada lampu kecil, ada lampu sen juga di daerah lampu kecil. Jadi bisa dibilang mobil ini memang benar-benar sangat oke sih, sangat keren menurut saya depannya ya. Jadi tapi memang dia tidak buang dari si kakaknya dulu, si Cressida. Oke, habis ini kita langsung lihat kap mesinnya yuk. Oke, ini dia mesinnya dari Toyota Crown. Ini kalau yang ini tahun 1991. Kalau yang ini dia mesinnya itu masih menggunakan mesin yang 2000 cc ya. Dan ini bukan yang 2 JZ. Kecuali yang punya si Omobi itu udah 2 JZ. Dan dia sudah facelift ya. Di tahun 1997 itu udah facelift. Kalau yang ini dia masih yang benar-benar keluar yang benar-benar generasi ke-8. Jadi bisa dibilang ini masih menggunakan cc yang kecil. Dan dia RWD ya, bukan FWD. Jadi dia benar-benar real wide drive. Benar-benar sedan seutuhnya gitu kalau menurut saya. Karena mesinnya bermacam-macam, jadi kalau yang 2000 cc ini dia ini tipenya mesin adalah 2.0 i gitu kalau nggak salah ya. Karena kalau yang mesin Omobi kan dia 2 JZ 3000 cc, kalau ini cuma 2000 cc jadi lebih kecil lah dan tenaganya pasti beda ya. Nah, untuk spesifikasinya semuanya ada tulisan yang lewat. Dan di mobil untuk tahun mobil segini tahun 1991 yang istilahnya udah 30 tahun ya mobil itu ya. Ini masih kuat loh, pegasnya ini masih kuat. Biasanya memang masih ada yang suka, udah ada yang loyo. Maksudnya udah nggak kita harus pegangin, harus kita pegang lah gini kan, harus ditahan apa gitu kan. Ini benar-benar masih bagus loh. Dan ada peredamnya juga. Nah, yang sangat disayangkan mobil ini tuh dia belum ber-ABS itu, yang sangat disayangkan ya. Pada waktu itu memang awal-awal keluar juga belum ber-ABS. Mobilnya di Omobi itu yang di Crown yang facelift itu yang buat buat party itu, road party lah ya, itu juga sama, dia belum ber-ABS. Kenapa dulu ABS itu belum disematkan ya di mobil yang bisa dibilang udah canggih lah, pada tahun-tahun 90-an itu udah canggih loh, benar-benar udah canggih. Dan istilahnya ini mobil juga mobil bukan kelas bawah gitu loh, dia benar-benar buat kelas atas. Itu yang sangat disayangkan sih pada saat itu, tapi ya oke lah. Dan sudah peredamnya juga di sini, peredam tebal ya, jadi keseluruhan tutup mesinnya ini ketutup semua. Oke, habis ini kita langsung tutup aja yuk. Dan tutupnya nggak usah ini sih, kita agak banting dikit aja, udah nutup. Nah, ini dia tampilan belakangnya dari si Toyota Crown ya. Toyota Crown ini seperti ini. Memang kalau bisa dibilang sama punyanya Omobi memang nggak terlalu beda jauh sih. Kalau menurut saya itu benar-benar nggak beda jauh. Jadi kalau bagian belakangnya memang tidak terlalu beda, yang facelift itu tidak terlalu beda. Ya, perbedaannya itu jelas tadi. Kalian udah lihat ya, itu ada tulisan 2.0 i, itu tipe mesinnya. Dan Royal Salon. Karena mobil Omobi itu juga juga tipenya itu Royal Salon. Jadi benar-benar yang tipe tertinggi. Dan di sini juga ada Toyota Crown. Lampunya memang dia lampunya benar-benar lampunya masih yang benar-benar bohlam biasa. Dia tidak ada
yang bening-bening cuma hanya di lampu mundur doang sih bening. Bukan bening sih, itu warnanya putih. Tapi sisanya jadi benar-benar ya pada zaman dulu sih udah mewah, jadi bisa dibilang udah mewah. Dan mobil ini udah ditambahin dengan kamera mundur. Jadi mobilnya ditambahin dengan kamera mundur. Aslinya dia tidak ada kamera mundur. Dia di bumper dari belakangnya juga ada terlibat list bodinya. Tuh. Tapi kalau yang ini tenang aja, kalau ini nggak penyok nih, nggak bekas ditempel dorong, nggak. Ini jadi benar-benar yang masih mulus, masih bagus. Dan dia ada manufakturnya di situ tuh, keren banget ya. Oke, kita langsung bahas bagasinya juga. Nah, bagasi mobil ini juga bisa dibilang cukup oke sih untuk pada zamannya. Dan di sini kita bukanya dari pakai kunci, dan itu udah kebuka loh. Walaupun dia ada antena panjang itu, tapi tidak mengganggu. Untuk luas bagasinya ini bisa dibilang cukup oke ya pada zaman itu. Bener-bener bisa naruh buat koper, tapi ditidurin ya. 2 koper ditidurin. Koper sedang sih, jangan yang terlalu gede. Kalau gede mah paling cuma 1 muatnya. Kalau untuk bawa galon ya bisa kali ada 10 galon kali, enggak 10 galon sih, paling 6 galon bisa masuk. Jadi situnya ada buat kunci roda tuh, ada kunci roda tambahan, ada tempat-tempat di sini ada kotak nih. Kotak sama speaker, itu speaker kalau nggak salah nih, speaker. Dan bisa dibilang sih ini benar-benar bagasi cukup luas sih. Orang aja masuk kali, bisa masuk, benar-benar bisa masuk. Aduh. Dan di dalamnya juga ada ban serepnya yang sudah full size. Keren ya, keren dong. Ya iyalah, Toyota Crown benar-benar bisa dibilang zaman dulu Toyota tuh benar-benar bikin mobil juga bisa dibilang niat, benar-benar niat. Walaupun memang di area bagasi dia tidak ada peredam, ya iyalah kan, bagasi kan bukan mesin, cuma buat tempat penyimpanan. Dan uniknya juga sedan dulu juga udah ada defogger dari kacanya ya, walaupun memang sedan itu tidak ada wiper. Oke, kita langsung tutup aja yuk. Oke, habis ini kita langsung bahas interiornya si Toyota Crown Salon ini, Royal Salon ini, secara in-depth tour. Karena kalau dibikin videonya kayaknya terlalu ribet ya. Oke. Nah, tambahan dikit ya, tadi ada yang komplain sih katanya ya, kalau untuk Toyota Crown ini memang bagasi memang bisa dibilang luas, tapi memang karena dia buka bagasinya tidak sampai ke area plat nomor, area lampu tersebut, jadi benar-benar dia, kita kalau angkat barang itu U-fortnya harus agak tinggi ya, U-fortnya harus agak tinggi, dan benar-benar ya kita sih emang sebagai laki-laki pasti harus kuat ya, harus ngangkat barang itu masuk ke dalam sini. Jadi istilahnya ya nggak boleh sampai kena bumper inilah, karena bumper ini cuma hanya sebuah plastik gitu kan, jadi ya memang benar-benar jadi kita harus pakai U-fort sih pas masukin barang yang cukup lumayan berat tersebut, gitu sih. Ya, ini menurut pendapat saya ya. Tadi ada yang komplain begitu, ya udah. Oke. Sekarang kita berada di dalam interior Toyota Crown. Sorry ya, agak gelap. Nanti kita kalau untuk pakai kamera belakang nanti kita pakai cahaya. Nah, ini kita berada di dalam Toyota Crown yang dimana ini dia warna interiornya warna merah. Kalian bisa lihat di bangkunya warna merah ya. Jadi beda sama si yang punya Omobi. Kalau Omobi kan facelift itu kan dia warnanya tuh udah krem ya, udah benar-benar lebih bagus. Jadi lebih mewah lah istilahnya. Kalau ini warna merah, tapi yang bisa dibilang mewahnya cukup, merahnya itu cukup mewah sih kalau menurut saya. Jadi benar-benar yang ya oke lah, udah menurut saya sih bagus. Oke. Nah, untuk kuncinya seperti ini ya. Benar-benar ciri khas kunci zaman dulu ini benar-benar besi doang. Jadi tinggal kita tancepin, dan memang dia belum immobilizer. Dan ciri khas mobil zaman dulu tuh karena ini masih karburator kalau nggak salah, tapi enggak deh, ini udah injeksi. Tapi bagus ya, enak banget kayak rasanya ya, mantap gitu kalau menurut saya. Nah, untuk di area speedometer dia masih full jarum, dan juga cukup terang juga sih. Tuh. Dan dia di sini ada buat apa? Bangku nih. Kayak apa ya? Ini kayak buat pelipatan bangku kalau nggak salah. Dan zaman dulu mobil ini masih menggunakan yang ini buat pengatur cahaya lampu nih, yang di dalam sini nih. Tuh, kalau nggak salah buat itu speedometer tuh. Dan setirnya seperti ini. Tapi maaf ya kalau udah agak sedikit gompel, ya namanya juga pemakaian. Dan starternya kenceng loh. Nah. Dan memang sayangnya untuk zaman dulu belum ada airbag. Di sini juga sudah ada
intermittennya, tapi masih yang manual. Saklar seperti ini. Dia ada tempat penyimpanan sebelah kanan. Dia untuk pintu sebelah kanan dia udah handle chrome, walaupun logonya ini kayak logo D gitu ya. Dan di sini ada door lock, ada window lock, power window. Dia memang kayaknya sudah auto sih. Sudah auto. Nah, tapi autonya tuh unik. Jadi kayak dipencet dulu. Tapi dia belum auto kalau yang di sebelah kiri belum. Tapi unik sih, dia kayak dipencet dulu jadi ntar mencet gitu ya. Pokoknya gitulah ya. Dan untuk di spionnya cuma hanya electric mirror saja, belum electric retract. Oh iya, benar. Dan bahan bludrunya seperti ini. Ada buat pegangan pintunya ini pakai lapis kulit tuh, jadi bisa dibilang ini mewah. Dan tempat penyimpanan, ada speakernya juga. Ada buat buka tangki bensin nih. Enggak buka tangki bensin, atau ini buat buka bagasi. Dan ada lampu pintu nih, ciri khas mobil zaman dulu. Dan mobil ini sudah mempunyai bangkunya sudah elektrik. Dan ini masih fungsi semua loh. Dari mulai sliding, recline, dan high adjuster juga ada. Ih gila. Kecuali kalau yang sebelah kiri kayaknya sih nggak ada. Oh, sebelah kiri dia masih manual. Masih manual semua kalau sebelah kiri. Dia cuma hanya buat supir aja. Enak ya supir, dimanjain ya. Keren. Dan ini area tengahnya seperti ini. Dia di sini ada tombol apa nih kalau ini? Ini tombol apa nih? Aing masih kurang paham nih kalau yang ini nih. Kalau yang sebelah kanannya kan tombol hazard. Ada jam digitalnya, ini ciri khas mobil zaman dulu. Dan ada tempat kayak buat ini tempat penyimpanan di sebenarnya, tapi nggak bisa kebuka. Dan ini ada AC yang sudah otomatis. Tuh. Ini AC-nya udah nyala loh. AC-nya udah nyala dan wah, cukup dingin ya, enak ya. Dan ini pengaturan AC-nya di sini, jadi kecepatan ininya nih. AC anginnya di sini. Ini anginnya semua di sini, dan ini posisinya lengkap sampai defogger. Nah, ini bukan head unit aslinya ya. Head unit aslinya tuh kayak yang ada di mobil Omobit, itu head unit aslinya. Ini sama pemiliknya udah diganti dengan, nih kalian bisa lihat nih apa nih. Sorry, salah pencet. Bah. Ini mobilnya apa, tapi attitude-nya ini ya. Keren ya. Tapi jadi unik loh. Bisa dibilang unik sih, unik banget. Kalau menurut saya unik ya. Kalau menurut kalian gimana? Bener-bener jadi ya bisa dibilang sih oke lah ya. Unik. Kalau menurut saya sih unik. Karena pemiliknya ini, dia ini mau menyamakan kamera mundur tadi yang ada di belakang tuh, yang udah saya tunjukin itu ya. Jadi ini seperti ini. Makanya diganti yang ini. Tuh. Itu kamera mundurnya tuh. Cerah ya, bagus ya. Nah, seperti itu. Maka jadi dia diganti head unitnya seperti ini. Jadi head unitnya si merek tadi ya. Kalian tahu merek apa ya? Jadi unik ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Tuh, yang asbak, tapi kalau dia jadi tempat penyimpanan kalau nggak ngerokok. Di sini ada socket lighter kalau nggak jadi ngerokok buat buat ngecas atau power outlet. Dan sini ada tempat penyimpanan lagi yang bisa dibilang ini bisa buat head unit juga sih. Jadi ada dua sistem ininya. Dan transmisinya dia matic biasa ya, masih konvensional tapi bagus, dia lengkap. Dividernya polos. Tempat penyimpanan di sini juga ada tuh, langsung kebuka otomatis kalau kita tarik ini doang, langsung nutup juga tuh. Dia di sini ada tempat penyimpanan lagi tuh. Dia ada surat-suratnya loh, tuh. Ada apa nih, esek-esek identitas mesinnya tuh. Jadi mobil ini benar-benar masih layak ya buat kalian beli tahun ini. Dan uniknya lagi, kalau mobil ini handbrake-nya itu nggak ada di sini ya, jadi benar-benar rata. Dia handbrake-nya ini, jadi kita narik dulu nih kalau mau masukin gigi nih. Kalau kita mau ngeluarin mau jalan, ini dia ini harus apa? Ini apa tuh? Handbrake-nya ya. Wah, sorry ya, buram. Jadi ini handbrake-nya di sini nih. Nah, ini dia. Nah, tuh dia copot. Tuh, dia langsung naik. Kalau mau kita berhenti, ini kita tekan aja. Tuh, baru dia neken. Jadi begitu. Jadi ini tangan nih, ini tangan saya narik. Nah, seperti itu.
Tapi emang jadi kagak enak ya kalau lagi kalau lagi buat kayak si Omo Bimane buat balapan, jadi kita gini, kan turun, terus naik, turun, naik gitu. Wah, tapi pokoknya ya agak ribet sih kalau menurut saya. Mendingan tangan sekalian, kaki sekalian gitu ya kalau menurut saya ya. Tuh, itu opini saya aja. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi, bisa dibilang ini buat tip kecil, dan ini langsung bisa ditutup. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi, itu yang lumayan terbuka. Dan untuk dashboard ini dia udah dilapis dengan kulit loh. Jadi benar-benar kayak apa ya, enak sih, keren sih, bagus banget. Jadi mewahnya tuh terlihat gitu loh. Itu. Dan untuk seatbelt sudah hair adjuster, ini pada zaman dulu udah mewah. Headrestnya sudah adjustable, hand grip masih model fix, tapi ini gede banget loh hand gripnya loh. Jadi benar-benar enak buat pegangan. Dan di sini dia sun visor tapi belum ada kaca. Ada lampu baca. Dia ada spion tengah, sudah dynamic view. Di sebelah kanan juga ada sun visor. Dan sun visornya unik, karena mobilnya dia ini bentuknya langsung lonjong ini sun visor panjang, jadi dia bentuknya ngelonjong. Gitu. Jadi oke sih kalau menurut saya, benar-benar oke banget gitu ya. Di bawahnya lagi tempat penyimpanan tuh. Tapi emang unik sih dia, apa ya? Dia ada buat ini nih, yang ini doang sih bikin unik tuh di sini nih. Jadi kita narik ini, baru kita langsung, nah begitu. Oke, habis ini kita langsung duduk bagian belakang aja yuk. Nah, kita berada di bagian belakangnya si Toyota Crown Salon tahun 1991. Ya sorry agak gelap ya, ini nggak kelihatan banget nih. Oke, kita langsung bahas aja yuk. Nah, tampilan belakangnya ini untuk akomodasinya dia ada hand grip ya di bangku antara supir dan penumpang. Dia ada buat tombol apa nih? Buat kontrol AC kita, jadi kita bisa atur kontrol AC-nya itu dari sini. Jadi terserah kita, jadi walau kesejukannya gimana tuh AC yang dari depan itu. Jadi kita bisa kontrol sendiri ya. Sorry buram. Dan di sini ada soket lighter yang bisa di power outlet nih, kalau nggak ngerokok nih bisa ngecas. Ada side pocketnya di bangku supir dan bangku penumpang. Dia ada gardan karena dia memang penggerak belakang. Untuk bangkunya, dia memang Toyota Crown ini memang belum menggunakan yang adjustable, jadi masih fix. Tapi ini nyaman banget. Tapi nyaman dengan kalau tinggi yang 100 di bawah 170 ya, itu nyaman. Tapi kalau udah di 170 ke atas, ini kurang nyaman. Jadi kita duduk itu harus nyelonjor ke bawah gitu ya kalau nggak salah. Tuh. Dan di tengah-tengah sini ada armrest. Tuh. Tempat penyimpanan juga ada, dan di sini ada tempatnya lagi. Tadi tuh harusnya ngikut. Tuh, ini ada armrest. Dan di sini ada tempat kayak buat kita ngambil barang ke bagasi. Tapi nggak ada deh. Oh, jadi enak ya. Tapi kalau yang duduk di bak ketiga ini dia tidak mendapatkan headrest. Di belakangnya dia ada speaker 2 buah. Speaker zaman dulu nih. Ciri khas mobil zaman dulu. Dan dia bagusnya untuk belakang dia sudah ada seat belt ya untuk Crown ya. Kalau Cressida belum. Dia di kanan kirinya juga ada buat kisi AC juga. Jadi mobilnya juga tetap pakai AC kanan kiri, dan ada lampu bacanya juga. Masih nyala loh. Oh, ada hand gripnya juga di sini. Di tengah-tengah juga ada lampu baca. Nah, di sini pintunya ada semacam buat windownya itu, dan ini buat bangku kalau nggak salah. Kalau mobilnya hidup. Kalau ini windownya nih, power windownya. Dia ada buat asbak juga di sini. Tuh. Kalau nggak jadi asbak, buat penyimpanan aja. Dan ada ciri khasnya mobil zaman dulu adalah lampu pintu. Memang kalau di tahun 1990-an mobil ini bisa dibilang memang mobil mewah, mobil kelas atas. Tapi kalau sekalian untuk yang masih muda nih, pengen punya mobil cukup mewah gini, dengan budget yang bisa dibilang itu di bawah standar ya, biasa di paling kisaran mobil ini masih sekitar 100 juta kalau emang kondisinya bagus. Tapi kalau di bawahnya biasanya kalau yang udah nggak terlalu bagus biasanya sih ya udah sekitar 40-an juta ada. Karena memang mobil ini terkenalnya tuh dengan
boros. Ya iyalah, mesin 2000 cc itu pasti jelas boros banget bensinnya ya. Memang Toyota Crown itu juga mesinnya juga ada yang pakai diesel katanya sih, tapi menurut saya sih nggak pernah dengar saya Crown pakai diesel. Crown tuh malah kebanyakan emang bensin. Tapi unik nih, headrestnya ini kita bisa atur dari ini nih ya, untuk kanan kiri. Jadi palanya tadi itu saya udah tadi mainin. Kalian nyadar nggak saya main waktu saya ngomong itu sebenarnya saya lagi mainin headrest depan ini. Unik ya tadi ya. Jadi ini nih tombolnya di sini. Jadi kita bisa atur headrestnya. Jadi antara mau maju, kemunduran. Jadi kalau pala ini kan enak banget bisa kita atur. Oke, kita langsung keluar saja yuk. Kita bikin langsung closing aja. Oke, sekian dulu ya video saya mengenai Toyota Crown. Ini yang tahun 1991 dan ini yang bermesin 2000 cc 4 silinder. Tapi dia udah injeksi loh, karena nanti mesinnya udah 2.0i gitu. Jadi yang udah injeksi juga. Kalian kalau mau lihat mobil ini bisa langsung datang aja ke sini. Yang berada di Mall Blok M. Di Mall Blok M. Ya di bawah tuh yang bener-bener showroom mobil tuh ya. Kalau menurut saya, kalau kalian pakai mobil ini, walaupun memang kalian seperti saya masih yang anak muda, yang masih kelahiran 90-an, ini cocok sih, kita masih bawa buat bergaya sih masih enak ya. Apalagi kalian ingin cari mobil yang istilahnya mewah, dan ini masih lumayan oke loh mobilnya. Jadi benar-benar bisa langsung datang aja ke sini dan kalian nggak bakal rugi kok beli mobil ini. Karena ya memang sih mobil ini emang cukup terkenal boros, tapi memang sih kita kan pakai mobil juga nggak pakai tiap hari kan. Memang tergantung kebutuhan aja kan kalau mau pakai mobil. Dan peleknya bisa kalian ganti kok. Bisa kalian ganti kalau emang sesuai selera kalian. Oke? Jangan lupa untuk klik like dan share juga video saya ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini, Ilham FT Auto. Dan follow juga Instagram saya di Ilham FT Auto dan Ilham FT Auto ID. Oke? Itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Dan karena ini masih pandemi COVID dan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton.